Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat terlebih menjalani aktivitas hari ini. Di edisi tentunya kami akan menemani Anda di Lintas Bandung Sepekan minggu ini di edisi Minggu 10 September 2023. Serangkaian informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Amirat Nahar, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, Kabupaten Banjar menjadi salah satu wilayah di Kalsel yang terdampak kebakaran hutan dan lahan cukup parah. Dari data BPBD setempat mencatat hingga awal September ini, sedikitnya 285 hotspot secara visual telah ditangani, mencakup lahan seluas 310,48 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar hingga awal bulan September telah menghanguskan ratusan hektar lahan dan sebagian besar lahan yang terbakar merupakan semak belukar. Sejak naiknya status menjadi siaga bencana karhutla dan kekeringan, BPBD Banjar terus melakukan penanganan khususnya pada karhutla yang terjadi hampir setiap hari. Berdasarkan data BPBD Banjar hingga awal September 2023, tercatat 285 titik api secara visual ditangani tim gabungan. Jumlah ini mencakup luasan sekitar 310,48 hektar tersebar di Kecamatan Astambul, Cintapuri Darussalam, Gambut, Karangintan, Martapura Kota, Martapura Barat, Beruntung Baru, Mataraman, dan Sungai Tabuk. Kepala Pelaksana BPBD Banjar Warsita menyatakan dari sejumlah kecamatan tersebut, Martapura Barat menjadi wilayah yang paling parah terdampak karhutla, yakni 63 hektar. Desa Gunung Ujung itu di Gambut ya, kemudian di Beruntung Baru itu tambak padi, kemudian di Martapura Barat itu Sungai Batam, kemudian Sungai Ranas, terus kemudian yang ini perbatasan dengan Cintapuri ini. Itu kemudian di Cintapuri itu hampir semua desa. Nah, paling luas itu di Martapura Barat. Martapura Barat itu ada 63 hektar, kemudian Martapura Kota 48 hektar, kemudian Cintapuri Darussalam 43 hektar yang agak luas itu. Terkait distribusi air bersih terhadap wilayah yang dilanda kekeringan, BPBD Banjar telah mendistribusikan ke 8 kecamatan dengan sumber air menggunakan sumur BPBD, PDAM Intan Banjar, dan untuk keperluan mandi dari irigasi Riam Kanan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melaksanakan kirap pemilu tahun 2024 dalam rangka sosialisasi partai politik peserta pemilu dan pendidikan pemilih bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Serah terima bendera kirap di halaman kantor Kecamatan Martapura ditandai penyerahan bendera kirap dari Ketua KPU Tanah Laut kepada Ketua KPU Kabupaten Banjar. Setelah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar menjadi tempat berlangsungnya kirap pemilu 2024. Penyerahan bendera kirap dari Ketua KPU Tanah Laut kepada Ketua KPU Banjar digelar di halaman kantor Kecamatan Martapura, Desa Bincau, Rabu tadi. Serah terima bendera kirap pemilu yang terdiri dari bendera merah putih dan bendera kirap partai politik peserta pemilu 2024 tersebut turut disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Ketua KPU Kalsel, Ketua DPRD, perwakilan SKPD, jajaran Forkopimda, KPU dan Bawaslu Banjar, seluruh pimpinan partai politik, pimpinan Ormas, PPK dan PPS se-Kabupaten Banjar. Dijadwalkan kirap pemilu di Kabupaten Banjar berlangsung dari tanggal 6 hingga September 2023, dengan titik tujuan selanjutnya adalah Kecamatan Astambul. Kirap ini kan dilaksanakan untuk tujuan utamanya pendidikan politik Mantap beliau. 2, 3, bagi masyarakat Kabupaten Banjar dalam waktu nanti ke depannya ada sampai tanggal 11. Sekali lagi panggilan terakhir kita akan untuk nomor yang di titik-titik sudah ditentukan
Oh ini dengan tujuan selamat pemilih kepada itu Bapak. di masyarakat atau pemilih yang berkumpul yang targetnya Silakan. kita supaya lebih bahasanya itu ya, membuat masyarakat supaya tinggi lah partisipasinya pemilih ke depannya untuk Kabupaten Banjar kan. Itu kira-kira. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan apresiasi atas terselenggaranya kirap pemilu sebagai wadah mewujudkan pemilu yang damai, demokratis, dan berintegritas. Kirap pemilu ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk edukasi, informasi bahwa pemilu diciptakan untuk berintegritas dan juga harapan pemerintah berjalan dengan lancar. Tentu pada hari ini kirap yang dilaksanakan adalah bagian dari pesta demokrasi pada pemilu 2024 dan makna dari kegiatan ini tentu silaturahmi, partai politik hadir, stakeholder lain hadir, dan juga tadi juga teman-teman yang ada juga terdepan penyelenggaraan PPK dan TPS juga hadir, dan tentu ini juga kesiapan kita pemerintah Kabupaten Banjar untuk melaksanakan pesta demokrasi untuk tahun depan ini juga bisa berjalan dengan baik dengan komunikasi yang lancar. Dalam kesempatan itu dilaksanakan pula penandatanganan deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, serta penyerahan maskot pemilu oleh Ketua KPU Banjar kepada Bupati, unsur Forkopimda dan partai politik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar menggelar fokus group discussion dalam rangka menindaklanjuti keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 65 tahun 2023 dengan harapan dapat mencegah terjadinya konflik sosial jelang pemilu mendatang. Pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 65 tahun 2023 khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Guna pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat negatif dan terjadinya konflik sosial di masa mendatang, Badan Kesbangpol Banjar menggelar fokus group discussion bersama jajaran penyelenggara pemilu dan SKPD terkait dengan tujuan membuat formula bersama agar pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai. Ini akan dapat membuat suatu rekomendasi untuk mencegah terjadinya konflik sosial berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, dan pemilu sendiri dapat dirasakan dengan slogan ya, pemilu damai. Itu yang harapan kami. Terkait kampanye yang dibolehkan di kantor ya, di sekolah, gimana ya proses? Ya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan secara inkrah oleh MK, tentunya nanti akan ditindaklanjuti dengan regulasi lanjutan oleh PKPU ya, dengan PKPU nah kita akan mengacu ke sana. Nah, jadi putusan MK tersebut membolehkan berkampanye di tempat pendidikan dan juga di fasilitas pemerintah. Kita kemarin dari KPU RI mengeluarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 yang itu masih mengakomodir sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 yang melarang tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah dilarang untuk berkampanye. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan keluar revisi terbaru berkenaan dengan PKPU nomor 15 tahun 2000. Sebagaimana diketahui, keputusan MK merevisi materi pasal 280 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemilu menjadi polemik baru di tengah arus hangat perbincangan pemilu 2024 hingga perlu sinergitas sosialisasi suksesnya pesta demokrasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, pemohon kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena masalah ekonomi mendominasi gugatan yang diajukan hingga harus berakhir di meja persidangan. Masalah ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Ini terlihat dari sejumlah kasus
yang ditangani Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Pemohon kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena masalah ekonomi mendominasi gugatan yang diajukan hingga harus berakhir di meja persidangan. Penegasan itu disampaikan atas restu Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, Hajah Lia Aulia, yang keburu melakukan rapat dan untuk menjelaskannya diserahkan kepada Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Dr. Purnanisa. Dalam keterangannya kepada Banjar TV, Senin 4 September tadi, Purnanisa menyebut faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dan masalah ekonomi yang menjadi penyebab utamanya. Kemudian kasus soal perselingkuhan. Dalam tahun ini sampai dengan 30 Agustus tadi, jumlah pemohon yang masuk ke Pengadilan Agama Banjarbaru 507 pemohon dan yang sudah diputuskan 443, sedangkan sisanya 64 perkara sedang dalam proses persidangan. Dibanding tahun 2022 lalu, jumlah kasusnya yang mencapai 681 dan sudah diputus 680 serta tersisa 1 perkara. 4 bulan jelang akhir tahun 2023, diperkirakan jumlahnya akan hampir sama dengan tahun lalu. Adapun data-data perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru ini khusus untuk bulan Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus itu yang masuk ada untuk jenis cerai talak ada 131 perkara, kemudian yang sudah diputus oleh majelis hakim atau ada 108 dan sisanya 23 perkara itu masih dalam proses persidangan. Kemudian juga untuk perkara cerai juga kami menerima di bulan Agustus ini permohonan cerai juga itu sebanyak 300 untuk pusat pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Nanti di situ bercabang Pak biasanya. Di situ ada bisa jadi kenapa terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus bisa baru ada KDRT, terus masalah ekonomi, kemudian juga faktor orang ketiga. Misalnya itu juga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya pihak SMA Negeri 1 Karangintan Kabupaten Banjar membantah adanya penahanan ijazah terhadap sejumlah lulusannya yang terkendala lunasi uang komite sekolah. Adapun uang komite sekolah selama ini bersifat sumbangan sukarela berdasarkan kesepakatan bersama para orang tua untuk kemajuan sekolah. Beredarnya pemberitaan perihal ditahannya surat tanda tamat belajar atau ijazah lulusan SMA Negeri 1 Karangintan Kabupaten Banjar lantaran tidak mampu melunasi uang komite mendapat tanggapan dari pihak sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Karangintan Ayu Herlina Rustam tegas membantah menahan ijazah siswa yang tidak bisa membayar uang komite dalam bentuk infak tersebut. Menurutnya selama ini infak yang ditarik bersifat sumbangan sukarela itu sesuai kesepakatan orang tua siswa dengan nominal bervariasi tergantung kemampuan orang tua. Adanya penahanan itu adalah suatu hal yang salah dan tidak benar. Karena selama ini justru siswanya yang sulit sekali dihubungi dengan berbagai alasan, kadang-kadang sibuk lah, tawuran dan macam-macam, kadang-kadang bekerja di luar daerah dan sebagainya, sehingga mereka tidak peduli justru dengan ijazahnya masing-masing. Nah, malah kami sekarang ini bersama tim berpikir gimana nih caranya supaya ijazah ini segera bisa dibagikan dengan anak-anak yang kadang mau datang ke sekolah. Nah, secara terpisah Ketua Komite SMA Negeri 1 Karangintan Warhamni mengaku tidak tahu mengenai kabar penahanan ijazah siswa. Tidak ada kebijakan boleh menahan ijazah karena tidak mampu membayar sumbangan pendidikan. Warhamni memastikan infak yang diberikan kepada siswa tersebut guna menunjang kegiatan belajar para siswa-siswi yang tidak ada unsur paksaan. Ditahan oleh guru pihak sekolah, ya. Ditahan oleh pihak sekolah. Alasannya anak ini belum atau tidak bayar uang komite. Oh, kalau kita kebijakan sama sekali tidak pernah seperti itu, Mas. Tapi berarti uang komite itu memang ada. Oh, kalau uang komite ada memang. Itu berapa itu uang komite biasanya tuh untuk uang komite bayaran ini, dari siswa itu berapa?
itu beragam. Berapa itu beragamnya? Berapa? Ya, beragam dalam artian sesuai kemampuan. Ada anak yang 1 tahun mampunya 300, ada anak yang mampu 500, ya terserah. Untuk apa itu? Uangnya tuh? Uang itu semuanya kita gunakan untuk kepentingan yang bersentuhan dengan anak. Di antaranya yang kecil-kecil aja lah. Karena sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Yang namanya rumah kedua artinya bagaimana dia di rumah, suasana hidupnya. Mungkin kalau panas pakai AC ataupun kipas angin, di kelas juga kita berikan kipas angin. Diketahui sumbangan Komite SMA Negeri 1 Karangintan berkisar antara 300 hingga 700 ribu rupiah atau tergantung kemampuan orang tua siswa. Namun hingga di akhir tahun infak yang memberikan sekitar 60%. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan bayar PKB sebelum program relaksasi berakhir. Informasinya kami hadirkan usai pada berikut ini.